Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Zuhur yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Bimbingan Islam untuk Pemula. Sekarang kita masuk di halaman 13. Dan seperti yang saya sebutkan pada pertemuan pertama kemarin, bahwa karena ini kajian hanya 8 hari, sementara bukunya lumayan banyak babnya, sehingga saya akan jelaskan hanya secara ringkas sekali dan tidak berpanjang lebar, dengan asumsi kajian yang lebih panjang adalah di hari Senin setelah selesai zuhur di masjid ini. Di antara pembatal keislaman yang membuat seorang yang melakukan atau meyakininya menjadi orang yang keluar dari Islam, yang ke-17 adalah berpendapat seperti perkataan sebagian sufi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kunci-kunci semua urusan kepada para wali kutub, semacam pemimpin para wali. Dan ini keyakinan sebagian orang. Ada yang meyakini bahwa lautan itu ada pengaturnya, gunung ada pengaturnya, bumi ada pengaturnya, langit ada pengaturnya. Dan inilah keyakinan sebagian dari orang yang mengatakan diri mereka pengikut ajaran tasawuf. Dan yang seperti ini merupakan bentuk kemusyrikan dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu maqalidus samawati wal ard. Allah memiliki kunci-kunci pemberbendaraan langit dan bumi. Yang artinya bahwa yang mengatur segala urusan di muka bumi, di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selainnya. Dan kita katakan bahwa keyakinan adanya para wali-wali yang mengatur segala bentuk urusan selain Allah, inilah yang merupakan dasar keyakinan adanya ritual yang ada di negeri kita, seperti memotong kepala kerbau ketika akan panen, kemudian ritual memanggil pawang hujan ketika akan mengadakan suatu acara. Dan yang seperti ini semuanya merupakan bentuk kemusyrikan, dikarenakan persembahan-persembahan yang dilakukan adalah sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Pembatal keislaman ini mulai dari 1 sampai 17 mirip pembatal wudu. Jika seorang muslim melakukan salah satu hal tersebut, maka dia harus memperbaharui keislamannya, meninggalkan pembatal-pembatal tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya. Jika tidak, dia mati dalam keadaan masih melakukan yang seperti ini, maka amalnya akan terhapus dan dia kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya akan terhapus seluruh amalmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sekarang kita masuk dalam bab baru, yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Surat Al-Ma'un. Artinya melalaikannya dan menunda-nunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian apabila di depan pintu rumah kalian ada terdapat sebuah sungai, dia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah ada kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada. Nabi SAW mengatakan, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dengan melaksanakan salat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirik wal kufri tarkus shalah. Yang menjadi pemisah antara orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca barusan ini menunjukkan bahwa salat itu adalah kewajiban, di mana setiap muslim dituntut untuk menjaganya. Dan barang siapa meninggalkannya secara sengaja, apalagi dengan keyakinan bahwa salat itu tidak wajib,
maka dia bukanlah orang muslim. Bila KTP-nya KTP Islam, maka statusnya murtad. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Siapapun dari kaum muslimin, yang meyakini bahwa salat itu tidak wajib bagi dirinya, maka dia murtad dari Islam. Berbeda dengan orang yang meninggalkannya dikarenakan malas. Adapun meninggalkan karena malas, maka ada rincian-rincian dan ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang tidak ada perselisihan para ulama adalah meninggalkannya karena yakin bahwa salat itu tidak wajib. Nah, tata cara berwudu, tayamum dan salat. Berwudu, singkirkanlah kedua lengan bajumu di atas siku, lalu bacalah bismillah, basuhlah kedua telapak tanganmu dan berkumurlah, lalu hiruplah air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, dan lakukan itu 3 kali. Basuhlah wajahmu dan kedua lenganmu sampai siku. Lakukan yang kanan dulu, lalu yang kiri sebanyak 3 kali. Usaplah kepadamu seluruhnya, termasuk kedua telinga. Dan yang keempat, basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Lakukan yang kanan dahulu, baru yang kiri sebanyak 3 kali. Perhatikan, saya praktekkan. Tata cara berwudu. Lengan baju disingkirkan supaya tidak mengganggu. Segini saja. Kemudian ambil air di telapak tangan. Apabila ini adalah wudu untuk salat subuh, maka mencuci telapak tangan hukumnya wajib untuk salat subuh. Adapun non salat subuh, maka mencuci telapak tangan hukumnya sunnah saja. Cuci telapak tangan, kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Gini. Itu 3 kali. Boleh juga satu telapak tangan yang ada isi air itu buat kumur sekaligus buat dihirup ke hidung. Sehingga boleh begini. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Boleh juga sekaligus. 1, 2, 3. Kumur dengan hidung. Kemudian cuci wajah sebanyak 3 kali. 1, yang namanya wajah mulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Bila ada jenggot, maka jenggot termasuk bagian darinya. Bila jenggotnya tipis, maka cukup diginikan. Adapun bila jenggotnya lebat, maka diginikan. Dan dari sini dan dari sini, di tonjolan-tonjolan telinga yang ada di kanan dan kiri. Seluruh area ini namanya wajah. Maka dicuci semuanya. Adalah termasuk salah bila cuma begini. Sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Gini. Ininya tidak kena. Yang benar adalah tuangkan air kemudian ratakan semuanya. 1. Tuangkan air. 2. Ambil air, tuangkan air. 3. Kemudian sampai tangan, kemudian tangan 3 kali sampai siku. 1, 2, 3. Kemudian yang kiri 3. Boleh juga 1 kanan kemudian kiri, kemudian kanan lalu kiri, kanan lalu kiri. Dua-duanya boleh. Yang penting dahulukan kanan. Kemudian ambil air di telapak tangan kanan, tuang ke telapak tangan kiri, kemudian buang. Sebatas yang nempel di tangan, usapkan mulai dari tempat tumbuh rambut di depan kepala, tarik ke tengkuk, dari tengkuk tarik ke depan, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga, jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Termasuk yang keliru adalah hanya begini, 1, 2, 3, yang kebanyakan dilakukan oleh orang awam karena berpedoman pada pelajaran agama dahulu di waktu di SD atau SMP. Kemudian mencuci kaki sebanyak 3 kali. Dan batasnya kaki, anggaplah ini kaki, maka sampai dengan mata kaki. Dari sini ke bawah itu yang wajib dicuci. Di sela-sela dengan jari. Telapak tangan, telapak kaki jangan lupa. Tumitnya jangan lupa. Dengan batas sampai mata kaki. Sebanyak 3 kali, kemudian kaki yang kiri 3 kali. Boleh pula, cuma lebih repot, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau tangan lebih mudah, adapun kaki digonta-ganti kerepotan. Wallahu a'lam, itulah
wudu. Sekarang tayamum. Jika seseorang tidak bisa bersuci dengan air, misalnya karena sakit, atau dia khawatir mencederai dirinya atau anggota badannya, atau dia takut akan timbul penyakit, maka diperbolehkan baginya untuk tayamum. Saya tambahkan yang nggak ada di sini, termasuk bila ada air tapi airnya nggak bisa dijangkau. Ada air tapi airnya tidak bisa dijangkau. Misalnya satu-satunya sumber air ketika itu adalah sumur, kemudian timbanya nyemplung dan nggak bisa digapai airnya. Sudah mencoba mencari tali dan lain-lain nggak ketemu, dan hampir habis waktu sholat belum ketemu ember untuk menimba air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Begitu juga misalnya bagi orang yang sakit di atas ranjang di rumah sakit, kemudian dokter bilang jangan kena air, misalnya karena cacar atau karena luka bakar, diperbolehkan baginya untuk tayamum. Mari kita baca. Caranya adalah, pertama berniat untuk menghilangkan hadas, yang kedua menepukkan tangan dengan sekali pada debu yang bersih, yang ketiga usapkan ke seluruh wajah dengan menggunakan bagian dalam jari jemari, dan yang keempat adalah mengusapkan kedua telapak tangan, yang bagian luar dan yang bagian dalam. Perhatikan, saya praktekkan. Kalau ingin bertayamum, apakah di pesawat ataukah tempat-tempat yang lainnya, di rumah sakit, maka caranya adalah telapak tangan menepukkan ke debu yang bersih. Misalnya di bawah kolong ranjang, di atas lemari, atau kemudian kalau ini di dalam pesawat yang durasinya sangat panjang, misalnya durasi yang sangat panjang itu adalah di saat antum pergi umroh. Insya Allah kapan-kapan semoga Allah beri rezekinya. 9 jam perjalanan. Kalau semua penumpang berwudu, pertama bikin becek, bikin basah, kemudian intinya repot, terutama yang wanita. Maka boleh baginya bertayamum dengan cara menepuk di bagian kursi bagian bawah yang ada di depannya. Kemudian debu yang bersih ini diusapkan 1 kali ke wajah, seperti waktu wudu tadi, tapi hanya usap 1 kali saja. Kalau pakai kacamata berarti kacamatanya dilepas dulu. Kalau pakai songkok berarti diginikan dulu. Tepuk 1 kali, kemudian usap 1 kali, kemudian langsung ke telapak tangan, bukan sampai siku. Yang sampai siku hadisnya tidak sahih. Yang sahih yang dari riwayat Bukhari dan Muslim adalah sampai telapak tangan saja. Telapak tangan yang kanan, yang kiri mengusap punggung tangan kanan, telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Mari ikuti saya. Ibaratnya antum lagi mau tayamum, tepuk lantainya. Ibaratnya itu ada debu, atau itu adalah ranjang atau apa terserah. Usapkan ke wajah antum 1 kali, kemudian langsung ke punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri. Hanya itu caranya tayamum. Dan semuanya hanya 1 kali. Tidak ada 3 kali. Nggak pakai kepala, nggak pakai kaki. Ya, jangan sampai dibuat seperti orang wudu, cuman modelnya aja yang beda. Kalau wudu pakai air, kalau itu pakai debu. Salat. Tata cara salat. Niat di dalam hati ketika akan melakukannya. Setiap kali salat yang bersangkutan akan dikerjakan. Yang kedua, hadaplah ke kiblat, angkat kedua telapak tanganmu sejajar telinga seraya bertakbir Allahu Akbar. Letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di dada dan bacalah iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan untuk bacaan doa iftitah ada beberapa model, antum bisa cari di buku-buku yang lain. Tapi karena ini adalah buku untuk pemula, maka dibawakan riwayat yang pendek. Kemudian rakaat pertama bacalah ta'awudz dengan sir, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di buku ini dibawakan yang lebih panjang, tapi nggak apa-apa kalau ambil yang pendek saja. Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim, baik dengan keras maupun dengan pelan. Dua-duanya benar. Boleh begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah boleh pelan, boleh keras. Tetapi riwayat dari Nabi lebih banyak atau dominan yang pelan ketimbang yang keras. Kemudian baca Al-Fatihah. Saya kira langsung saja. Setelah baca Al-Fatihah lalu baca amin. Halaman 19 paling atas. Lalu bacalah amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca surat atau potongan ayat. Yang penting dibaca secara utuh satu ayat. Ya. Yang ketiga, angkatlah kedua tanganmu dan bacalah takbir Allahu Akbar. Lalu rukulah. Dan ruku itu tempat tangannya adalah di atas lutut. Bukan di paha. Bukan pula di tulang kering. Sebagian kaum muslimin ada yang kalau dia sholat dan ruku, maka telapak tangannya di paha, sehingga dia semi berdiri. Ada pula yang meletakkan tangannya di tulang kering, sehingga dia seperti semi sujud. Dan yang benar adalah Nabi SAW apabila beliau ruku, maka punggung beliau lurus, dan apabila diletakkan air di atas punggung beliau, maka airnya tidak tumpah. Maka dan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan meletakkannya di lutut. Ada kesalahan yang lain, saya sering perhatikan. Sebagian orang tangannya memang di lutut, tapi sikunya membengkok, menekuk. Sehingga meskipun tangannya di lutut, ketika sikunya membengkok, dia tetap saja membungkuk. Ya, saya bertemu dengan salah seorang ikhwan di 1 minggu yang lalu. Saya suruh dia berdiri, coba antum berdiri. Antum kalau lagi ruku, orang kepalanya di sini, antum di bawah. Coba saya mau lihat antum berdiri ruku bagaimana. Kemudian dia praktekkan, saya lihat, oh ini letak kesalahannya. Tangan memang di lutut, cuman siku antum tekuk. Begini ya. Ininya memang di lutut, tapi sikunya di gini. Salah. Yang benar adalah ditutup dan ininya lurus. Tidak dipengkokkan. Punggungnya diluruskan. Bukan di paha sehingga jadi begini. Bukan pula di betis sehingga begini. Jadi di lutut dengan sikunya diluruskan. Sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. 1 kali juga boleh. Kemudian angkatlah kepala dari kedua tangan seraya membaca Sami Allahu liman hamidah. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kelima, bacalah takbir dan sujud. Letakkan kedua telapak tangan, dahi, hidung, jari jemari dari kedua kaki di tanah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Yang perlu distabiloi, di garis bawahi kata-kata hidung. Karena sebagian kaum muslimin ada yang kalau sujud hidungnya enggak nempel. Sementara Nabi SAW pernah mengatakan, umirtu an asjudali ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Dan beliau jempol dengan telunjuknya menunjuk dengan 1 kali. Kata beliau 1. Begini menunjukkan bahwa maksudnya beliau adalah hidung jidat dengan hidung dua-duanya harus nempel. Kata guru saya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, kata beliau, siapa yang mengangkat dengan sengaja hidungnya dan tidak mau menempelkannya, maka sholatnya batal. Dikarenakan sujud tidak sempurna dan sujud merupakan rukun. Rukun bila tidak dikerjakan dengan sempurna, maka batal sholatnya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la saat sujud 3 kali. 1 kali juga boleh. Yang penting baca. Yang keenam, angkatlah kepala seraya bertakbir. Lalu duduk, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut sambil membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Perhatikan jamaah, ini semua bacaan yang dicantumkan di buku ini semua yang versi pendek. Namanya juga apa? Bimbingan Islam untuk pemula. Saya kemarin bilang ibaratnya antum itu baru masuk Islam diajari Islam.
Ya, sehingga bacaan yang dibawakan di sini versi yang pendek-pendek. Karena kalau yang panjang mungkin untuk orang pemula susah untuk menghafalnya. Ketujuh, sujudlah di atas lantai untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Baca subhanallah bi'a'la seperti sujud pertama. Kemudian duduklah di atas kakimu dan tegakkan jari jemari kananmu, dan ini dinamakan duduk istirahat, lalu berdiri. Rakaat kedua. Maaf, untuk nomor 8 ini perlu saya bahas sedikit. Seseorang boleh saja sholat, bangkit dari sujud kedua, menuju berdiri, boleh pakai duduk istirahat, boleh tidak. Saya praktekkan. Saya sujud. Kemudian saya bangkit, Allahu Akbar. Ini duduk dulu, baru berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Boleh juga tidak. Allahu Akbar, langsung ke atas. Bisa dipahami ini? Dan waktu duduk istirahat, bertumpu ke atasnya, boleh tumpu di lantai, boleh tumpu di paha. Begini. Allahu Akbar. Ini duduk istirahat. Numpunya boleh di lantai. Boleh juga numpunya di paha sendiri. Allahu Akbar. Boleh yang dipegang paha, boleh yang dipegang adalah lantai. Rakaat 2. Bangkitlah menuju rakaat 2, lalu bacalah isti'adzah dan basmalah. Catatan saya, yang benar isti'adzah cukup 1 kali saja. Waktu di rakaat 1. A'udzubillah itu cukup di rakaat 1. Karena alasannya, berapapun rakaat yang ada di dalam satu sholat, maka dia satu paket. Karena dia satu paket, dan Al-Fatihah yang rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, semuanya bacaan Quran, dan dia satu paket, maka cukupkanlah dengan ta'awudz di rakaat pertama saja. Tapi kalau ada yang mau baca setiap kali, maka ya silakan aja. Kedua, kemudian bacalah Al-Fatihah dan surat seperti yang tadi. Lalu rukuklah, kemudian ruku seperti rakaat yang pertama. Duduk, genggam tangan kananmu, lalu angkat dan gerakkan telunjukmu seraya membaca. Ini maksudnya duduk tahiyat. Ya. Dan saya nggak perlu praktekkan dikarenakan jamaah insya Allah sudah tahu. Bacaannya adalah At-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua bacaan ini dua-duanya boleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang perlu dilihat, innaka Hamidum Majid 2 kali sebenarnya. Sebagian orang yang ada bacanya cuman terakhir bagian akhir. Kemudian setelah itu baca bacaan yang nomor 3 halaman 22. Yang bacaan nomor 3 ini cuma sunnah. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, nggak dibaca nggak apa-apa. Adapun yang tadi at-tahiyatulillah itu wajib. Bahkan sebagian ulama menilainya rukun. Artinya harus hafal. Nggak bisa enggak, harus hafal. Yang nomor 3 ini boleh dihafal, boleh tidak. Bila dihafal dan dibaca, maka lebih berpahala. Bacanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keempat, menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, lalu ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memperbolehkan bacaan begini. Kanannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum.
tanpa warahmatullah. Dan yang keempat adalah assalamualaikum dan tidak ada kirinya. Yang perlu digaris bawahi atau di stabilo, ke kiri hukumnya sunnah, ke kanan rukun sholat. Salam berapa kali? Ya mas, salam berapa kali? Salam itu 2 kali. Yang kanan statusnya harus. Bila ada orang sholat tanpa salam, maka batal sholatnya. Ya. Kalau seandainya dia lupa, maka dia harus kembali ke sholatnya dengan cara salam tok. Begini, lagi tahiyat nih, tiba-tiba misalnya ngantuk, tiba-tiba jari telunjuknya berubah turun, terus berubah tiba-tiba jadi zikir, gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Begini. Terus tiba-tiba sadar, oh ya aku belum salam tadi. Maka segera hentikan zikir, kembali ke posisinya, lalu kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya lagi salam, ya, tiba-tiba terbangun, ya, terbangun. Nggak tahu orang sudah salam atau belum. Dia tahu orang sudah salam. Dia merasa belum, maka dia harus kembali ke posisinya lalu salam. Dan bila misalnya sudah pergi makan atau bahkan sudah buang angin, baru kemudian ingat belum salam, berarti sholatnya tidak sah. Adapun salam yang kedua statusnya sunnah. Maka kalau seandainya antum buang angin waktu salam kedua, maka sholatnya sudah sah. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian buang angin. Kemudian balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sholatnya sah. Dikarenakan salam ke kiri statusnya sunnah. Adapun masih salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil tut, maka batal sholat. Nah. Daftar bilangan rakaat. Sholat subuh. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sholat subuhnya 2, ba'diyahnya enggak ada. Zuhur, qobliyahnya 2, lalu 2 lagi. Boleh juga 2 saja. Fardunya 4, ba'diyahnya 2. Asar 2 lalu 2. Boleh juga enggak, asarnya 4, ba'diyahnya enggak ada. Maghrib qobliyahnya 2, fardunya 3, ba'diyahnya 2. Isya qobliyahnya 2, fardunya 4, kemudian ba'diyahnya 2, dan 3 setelahnya yaitu witir. Untuk Jumatan 2 tahiyatul masjid, 2 sholat Jumat, 2 dan 2 setelah Jumatan. Buat yang bawa bolpen atau stabilo, yang saya tunjuk antum lingkari. Yang antum lingkari berarti itulah yang ditekankan. Tapi bukan di kolom fardu ya. Kalau fardu jelas harus. Ini hanya qobliyah dan ba'diyah yang ditekankan. Mari dilingkari. Qobliyah subuh. Qobliyah itu maksudnya sebelumnya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, setelahnya maghrib, dan setelahnya isya, serta setelah Jumat. Itu semua adalah sholat sunnah yang ditekankan. Yang sisanya tidak ditekankan. Hukum-hukum sholat halaman 24. Sholat jangan tergesa-gesa. Pandanglah tempat sujudmu dan jangan menoleh. Sebagian orang ada yang kalau sujud matanya lihat-lihat ke atas, ada yang lihat-lihat ke samping, ada yang baca bacaan di depannya seperti baju bola dibaca, atau sarung gajah duduk. Ya, dia sibuk matanya. Atau kalau di depannya pakai baju batik, matanya ngikuti lurik-lurik batiknya. Ya. Supaya terhindar dari itu semua, maka pandang ke tempat sujud. Ada juga orang yang noleh jam tangan, sedikit-sedikit noleh jam tangan, apalagi kalau taraweh.
Dikit-dikit sambil sholat noleh jam tangan. Yang kedua, bacalah surat apabila engkau tidak mendengar imam. Bila engkau mendengar imam, berarti cukup dengarkan. Ketiga, sholat fardu Jumat dilaksanakan 2 rakaat dan tidak dikerjakan kecuali di masjid setelah khutbah. Di masjidnya coret. Ada kata-kata di masjid dicoret. Karena pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa Jumatan tidak harus di masjid. Jumatan dia lebih bebas. Yang penting ada khotib dan ada jamaahnya. Seperti misalnya dikerjakan di ballroom, di sebuah hotel misalnya, atau ada gedung perkantoran di lapangan parkirnya, misalnya di Jakarta, karena macet mau cari masjid susah, maka ada gedung-gedung tinggi, sebagian lantainya di tempat parkirnya dibuka untuk tempat sholat Jumat, mengundang seorang khotib di sana, boleh. Bahkan di kota Riyadh di Saudi Arabia ada satu mall di kota Riyadh yang mall itu dipakai Jumatan, karena di sekitaran mall itu masjid yang ada kecil semua dan nggak ada mimbarnya, maka orang sholat Jumat di mall. Keempat, sholat fardu maghrib 3 rakaat. Caranya, sholatlah 2 rakaat dulu seperti sholat subuh. Akan tetapi setelah selesai membaca tahiyat, janganlah engkau baca salam, melainkan berdiri lagi untuk mendirikan rakaat yang ketiga. Saya kira ini saya pun nggak perlu bahas ya, karena insya Allah antum tahu. Untuk yang baru masuk Islam, maka kan tinggal ngikuti aja. Kalau belum hafal kan, pokoknya ikuti aja orang di sebelah-sebelahnya. Nanti lama-lama insya Allah hafal. Nomor 7 langsung. Jika Anda menjadi makmum masbuk, yaitu Anda ketinggalan, orang sudah duluan sholat, maka berdirilah membaca takbir Allahu Akbar meskipun imam sudah ruku, lalu takbir lalu ruku. Begini, imam lagi ruku, antum datang, maka jangan langsung ruku, tapi takbir dulu, Allahu Akbar. Apakah tangannya harus gini ataukah langsung saja? Jawabannya begini lebih utama. Tapi kalau seandainya khawatir imamnya sudah bangkit, maka langsung saja Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar langsung selonjor boleh. Imam lagi sujud, antum datang, Allahu Akbar, langsung sedekap dulu boleh, langsung sujud boleh. Tapi jangan begini, dia lagi sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sebagaimana yang banyak dikerjakan oleh sebagian anak-anak kecil yang kepengen, yang belum tahu tentang tata cara masbuk. Bahkan di Samarinda ada sekelompok ibu-ibu yang saya ketahui, mereka kalau masbuk begitu juga. Jadi ngejar sistemnya. Yang benar adalah posisinya imam langsung ikuti. Ya. Begini. Kalau imam lagi ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Sempat sama-sama, maka itu sudah 1 rakaat. Tapi kalau Allahu Akbar, antum ruku dia bangkit, maka tidak bisa dihitung 1 rakaat. Kalau dia lagi sujud, ini jangan harap dihitung 1 rakaat. Itu tidak terhitung 1 rakaat. Patokan dapat 1 rakaat adalah kalau dia ruku. Tapi bukan berarti setelah berilmu, oh saya baru tahu, terus setiap dapat imam lagi ruku antum langsung lari. Ya. Nomor 8. Belum selesai tadi. Jika Anda dapat menyertai imam di saat imam masih ruku, maka Anda dapat 1 rakaat. Tetapi jika imam sudah bangkit dari ruku dan Anda belum ruku, maka Anda tidak bisa hitung 1 rakaat. Jika Anda tertinggal dari imam 1 rakaat atau lebih, maka ikutilah dan salatlah bersama imam. Setelah imam salam, maka Anda tidak boleh salam, tetapi Anda berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal. Imam rakaat 2, berarti antum ketinggalan 1.
Antum masuk, dia sujud. Berarti antum masuk, Allahu Akbar, ikut sujud. Nanti setelah selesai dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Antum kan kurang satu, maka bangkit tambah satu. Kemudian salam sendiri. Kalau dia lagi dua, berarti dia rakaat dua, rakaat satu, berarti antum. Kalau dia rakaat tiga, berarti antum kurang dua. Janganlah sholat tergesa-gesa karena dapat membatalkan sholat. Rasulullah SAW pernah melihat orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya, maka beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Setelah yang ketiga, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ajarilah aku. Maka Nabi SAW mengatakan, irka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tastawiya qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajida, summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Ruku'lah sampai kamu tenang, bangkit sampai kau tegak berdiri, sujud sampai kau tenang, duduk sampai kau tenang. Maka kalau ada orang sholat sangat lembut tanpa ketenangan, tanpa tumainah, maka sholatnya batal. Yang biasanya dikerjakan seperti ini adalah dalam tarawih yang 23. Yang salah bukan 23-nya. Yang salah adalah ngejar waktu demi 23 lalu kemudian ngebut dan sholat tanpa tumainah. Ke-10. Jika Anda lupa mengerjakan sesuatu dari kewajiban sholat, seperti lupa duduk tahiyat awal atau ragu dalam jumlah rakaat yang telah dikerjakan, maka ambillah jumlah yang sedikit dan sujudlah 2 kali di akhir sholat lalu salam. Ini disebut dengan sujud sahwi. Tapi pembahasan sujud sahwi ini bila kita detailkan minimal butuh 3 jam. Tapi ini butuh sekarang cuma 3 menit. Ya, 3 jam mau diringkas jadi 3 menit. Maka saya katakan antum pasti akan butuh untuk lebih mengetahui detail tentang sujud sahwi. Tapi secara umum begini. Saya punya daurah di Jakarta, saya bahas 2,5 jam. Judulnya 20 kesalahan di dalam sholat. Dari 1 sampai 20, kalau salahnya gimana, cara berdirinya gimana, sampai ke 20. Ya. Tapi saya ambilkan sedikit aja dari yang 20 itu. Banyak orang yang melakukan seperti ini. Sujud rakaat 2. Sujud 2 rakaat 2. Harusnya kan setelah ini duduk. Tiap dia kebablasan, dia malah berdiri. Ya kan? Maka kalau kebablasan, Allahu Akbar, terlanjur baru setengah berdiri, tiba-tiba ingat atau diingatkan, duduk kembali. Bila sudah terlanjur berdiri tegak sempurna, maka jangan kembali. Lanjutkan saja. Tapi nanti di akhir sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Paham? Model yang lain adalah misalnya sholat zuhur harusnya rakaatnya 4. Waktu dia sujud 2 rakaat 4, dia malah terlanjur berdiri. Allahu Akbar. Orang bangkit, dia diingatkan kelebihan rokaatnya. Maka yang harus dilakukan adalah duduk di posisi apapun. Setengah berdiri kah? Harus duduk. Tegak berdiri kah? Harus duduk. Beda dengan kelupaan duduk tahiyat awal. Kalau kelupaan duduk tahiyat awal, setengah berdiri, duduk. Berdiri tegak, lanjut. Adapun kelebihan rokaat, posisi apapun, Anda harus kembali duduk. Bila dilanjutkan maka batal sholatnya. Bila kita yang jadi makmum maka kita ingatkan. Kalau jadi makmum modelnya juga 2. Imamnya lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, terlanjur berdiri dia. Kan tadi nggak boleh duduk kan, tetap harus berdiri. Kita yang bilang subhanallah. Dia karena tahu bahwa dia sudah terlanjur berdiri, kelupaannya cuma tahiyat awal, maka kita harus ikut berdiri. Nggak boleh maksa, nggak boleh bilang subhanallah, subhanallah, woi subhanallah. Nah, harus ikut berdiri. Berbeda dengan rokaat 5, yaitu pertambahan rokaat. Waktu dia berdiri, kita bilang subhanallah. Dia masih bergeming, dia berdiri, kita bilang subhanallah. Dia nggak mau berdiri, malah dia ruku, malah berdiri, maka jangan berdiri. Kalau kita ikut berdiri pada kita tahu bahwa dia bertambah rakaat, kita malah batal.
Jadi kita diam saja dan selesaikan salam sendiri. Itu beda antara kelebihan tahiyat, kekurangan tahiyat awal dengan kelebihan rakaat. Terakhir nomor 11. Jangan banyak bergerak dalam sholat karena menghilangkan kekhusyuan dan terkadang membatalkan sholat jika dilakukan berulang kali karena sesuatu yang bukan terpaksa. Coba lihat, bergerak dalam sholat. Bergerak dalam sholat yang memang gerakan sholat ya udah, nggak ada masalah. Gerak ruku, gerak i'tidal. Bergerak yang bukan gerakan sholat, bila karena kebutuhan maka boleh. Usahakan jangan banyak-banyak. Misalnya garuk. Garuk itu kan butuh. Satu. Antum sholat di tempat yang banyak nyamuk ya. Dia gigit di pipi. Satu. Gigit tangan. 2, 3. Terus kaki antum digigit juga di betis. Kaki antum angkat gini-gini ya kan. Itu nggak masalah bila memang butuh. Ada gerakan yang tidak butuh. Gerakan yang tidak butuh, maka ini satu kali tidak membatalkan sholat. Bila sering-sering bisa membatalkan sholat. Misalnya lihat jam tangan. Lamanya ya. Maka ini bukan karena butuh maka membatalkan sholat. Kalau memang Ustaz, saya butuh buru-buru. Nah, kalau buru-buru kenapa juga antum sholat? Selesaikan dulu apa yang memang jadi hajat. Kalau antum terlambat masbuk. Gitu. Ada yang sekali saja meskipun dia nggak butuh dan satu kali aja antum melakukan maka langsung membatalkan. Yaitu menoleh 180 derajat ke belakang. Berbalik. Maka ini membatalkan sholat. Adapun menoleh ke kiri sedikit, ke kanan. Misalnya antum mampir di sebuah masjid yang masjidnya itu aneh gitu ya. Atau banyak tulisannya, banyak gambarnya, ngeliat-liat ke atas. Maka ini sesekali antum berarti tercuri oleh syaitan. Pandangan antum sempat dicuri oleh syaitan, sekali nggak masalah. Tapi sering-sering maka membatalkan sholat. Ada lagi gerakan yang dalam rangka kesempurnaan sholat. Maka ini dilakukan beberapa kali pun boleh. Misalnya Nabi SAW, beliau pernah sholat di hadapan dinding, ketika akan dilewati anak kambing, beliau maju, tak. Lewat anak kambingnya, beliau mundur. Beliau pernah sholat nyambi gendong Hasan, ngandeng Husain. Nanti mau ruku diletakkannya. Nanti kalau berdiri diangkatnya lagi. Nabi pernah sholat, diketok pintunya, maka beliau bukakan pintu sambil sholat. Maka yang semakna dengan ini, misalnya antum sholat, anak antum bayi pegang pisau. Antum khawatir dia melukai dirinya sendiri, antum bergerak ambil pisaunya, boleh. Antum sholat lupa silent HP, dia sudah nyanyi-nyanyi itu HP-nya, maka di slide, ambil HP-nya, ambil dari kantong, buka, slide off ya maksudnya, bukan slide jawab, ya, bukan, tunggu ya sholat. Nah, kalau dia ada di lantai, maka slide dengan jari jempol kaki, ya. Dan jangan diinjak, pecah. Nah, terakhir yang ke-12, waktu sholat isya berakhir hingga tengah malam sampai jam 12 malam. Ada kurang lebih jam 12 malam. Adapun witir maka sampai subuh. Ya. Ini ada perhatian. Sebagian orang ada yang punya kebiasaan sholat isyanya dekat subuh. Ya, alasannya nonton bola lah, apalah. Biasanya juga main futsal. Ya kan? Habis sholat maghrib pergian, nyampe lapangan futsal. Orang lagi azan, mereka tanding. Kemudian pulang jam 10:30. Ya kan? 10:30 masih keringatan. Ya, habis udahlah tidur aja dulu. Nanti sebelum subuh baru sholat isya. Maka orang seperti ini berdosa. Dikarenakan mengakhirkan sholat isya dari waktunya. Ini dulu, usahakan jangan bertanya pakai kertas. Karena di kajian ini saya akan mempersilakan antum bertanya langsung dengan lisan. Soal zakat belum sampai, nanti saja.
Saya bekerja di kilang minyak. Saat bekerja saya tidak bisa sholat jamaah karena harus jaga operasi. Apakah termasuk uzur? Ya, insya Allah itu uzur. Ada pertanyaan? Nggak dengar. Kalau ruku ngadap mana? Sebagian orang menghadap jempol kakinya. Kuku panjang-panjang. Ya. Ada yang hadap lututnya. Dan yang benar adalah hadap tempat sujudnya. Waktu ruku, mata itu ke tempat sujud. Misalnya. Ulang Pak, ulang. Jawabannya enggak sah. Takbiratul ihram merupakan rukun salat yang pertama. Rukun salat pertama adalah takbiratul ihram. Maka seseorang harus mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak cukup dengan berbekal bacaan imam tok. Makanya tadi kita bilang kalau orang masbuk saja terlambat, dia nggak boleh langsung selonjor. Dia harus takbir dulu. Kenapa? Karena takbir itu pembuka sholat. Apa sih sholat itu? Rangkaian gerakan khusus dengan bacaan khusus, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang sholat tanpa takbiratul ihram, berarti belum sholat. Maka yang benar adalah imam takbir Allahu Akbar, kita pun bilang Allahu Akbar. Ya. Dan tidak cukup hanya dengan gini. Sebagian orang cuman nggak ngucap. Bahkan ada yang langsung begini. Ya. Saya pernah lihat, tapi anak-anak sih. Langsung begini. Ada lagi? Membunyikan dengan sengaja jari jemari di saat sholat itu gerakan yang tidak butuh. Kita dulu. Membunyikan secara sengaja jari jemari maka itu gerakan yang tidak butuh. Bila sekali misalnya krek. Ada kan orang memanfaatkan waktu berdiri ke berdiri gitu sambil krek. Alasan aja dia mau krek. Memang mau bunyiin. Sekali maka ini ngurangi pahala. Tapi kalau setiap kali krek, Allahu Akbar. Itu banyak, maka ini membatalkan sholat. Ketika bangkit dari tahiyat pertama, sujud kedua, bangkit dari tahiyat pertama. Tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Mau bangkit ke berdiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kan misalnya ini orang lupa kah? Orang lupa? Ya. Oh, bilang lupa. Ada orang sholat lupa. Harusnya duduk, dia berdiri. Harusnya duduk tahiyat awal, dia malah berdiri. Pertanyaannya terus, itu rakaat dihitung 1 kah? Atau tetap 2 kah? Atau 3 kah? Jawabannya 3. Jawabannya 3. Udah cukup? Sudah. Pak. Diganti-ganti. Bagusnya konsisten. Satu sholat konsisten. Nanti pas isya ganti nggak apa-apa. Sama misalnya maghrib Allahumma ba'id baini wa baina. Isya ganti subhanakallahumma bihamdika. Boleh. Ada lagi?
kita agak terlambat sehingga imam sudah Allahu Akbar ruku, kita baru ihdinas shiratal mustaqim. Kita lanjutin kah atau kita ikut ruku kah? Itu pertanyaannya. Jawabannya ikut ruku. Ikut ruku. Dikarenakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Adapun tidak sempurna Al-Fatihah sudah tercukupi dengan bacanya dia, dan kita meninggalkan Al-Fatihah yang tersisa dikarenakan faktor uzur, yaitu mengikuti imam. Untuk wanita, apakah begini? Maka jawabannya nggak usah. Wanita untuk kepala dari tempat tumbuh rambut sampai tengkuk, dah. Kalau maunya begini boleh. Adapun begini terus gini kan lagi, gini lagi. Nggak dengar. Ketinggalan ruku di rakaat 2. Imam sudah terlanjur bangkit. Oh, kita Allahu Akbar. Kita baru meruku dia berdiri. Jawabannya itu berdiri aja. Karena antum ikut ruku sekalipun nggak dihitung 1. Kita baru terhitung 1 kalau apa? Rukunya sama-sama. Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Dia sudah berdiri. Perlukah kita gini juga baru begini? Jawabannya nggak perlu. Dia berdiri, kita berdiri saja. Karena sekalipun kita mau ruku, toh nggak dihitung 1 rakaat. Iya, karena kan belum dihitung 1 rakaat. Berarti harus nambah 1. Berarti itu tertinggal 2 rakaat. Berarti nambahnya 2. Imam kan sami Allahu liman hamidah. Terus kita ini Rabbana lakal hamdu kah atau sami Allahu liman juga kah? Ya, sudah. Sami Allahu liman hamidah itu sepakat para ulama wajib bagi yang sholat sendiri dan yang jadi imam. Sami Allahu liman hamidah wajib bagi orang sholat sendiri dan imam. Rabbana walakal hamdu orang sholat sendiri dan imam. Terus kalau makmum baca apa? Rabbana walakal hamdu jelas. Adapun sami Allahu liman hamidah ada khilaf ulama. Sebagian mewajibkan dan sebagian tidak. Kalaupun antum tidak mau nggak apa-apa. Antum cukup Rabbana walakal hamdu. Tapi mau baca juga dua-duanya boleh. Karena khilaf di antara para ulama. Lagi? Apakah ada tahiyatul masjid di musola kantor? Tidak ada. Dia baru ada di tempat yang masjid. Ikut salam. Kita lagi sholat, anak kecil lewat depan kita. Kita apakan dia? Tepes, jegal, sliding. Pertama tergantung antum jadi apa. Kalau antum sholat sendiri atau jadi imam, iya antum tahan. Kalau antum jadi makmum, maka biarkan saja. Karena sutroh imam, sutrohnya makmum. Kalau antum, jelas sudah ya. Kalau antum imam dan sholat sendiri, maka tahan dia. Kalau antum jadi makmum, gak usah ditahan. Selesai kan sudah. Sekarang caranya gimana? Maka tergantung tinggi badannya. Ya. Kalau anak-anaknya agak tinggi dikit, jadi jalan segini. Kalau mungkin dia agak pendek dikit, gini kan, di dekat-dekat dadanya. Jangan pakai kaki, nanti jatuh dia. Nah. Ditabang kata orang, jangan ditabang. Ada lagi? Pas 13 terakhir sudah 13.30. Oh ya. Bukan sami Allahu liman hamidah, malah Allahu Akbar. Habis itu diralat, sami Allahu liman hamidah. Tapi enggak lupa pakai ya. Nah. Makanya enggak apa-apa.
Ini saja, besok lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.